Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk hari Senin ini? Semangat ya. Setelah kemarin kita libur. Baik. Hari ini kita masuk ke dalam subtema 3 tentang selamatkan makhluk hidup. Pembelajaran kita kali ini masuk ke dalam muatan IPA tentang pelestarian hewan. Baik, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, coba ada gambar apa di situ anak-anak? Pernahkah kalian mengunjungi tempat ini? Apa yang kalian lihat di sana? Ayo, pasti kalian pernah kesini kan? Nih, kalian melihat berbagai macam satwa ya kan? Di dalam Taman Marga Satwa Ragunan ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pelestarian hewan dan bagaimana upaya-upaya untuk melestarikan hewan tersebut. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan habitat. Mengapa sih makhluk hidup perlu kita lestarikan? Pertama, agar makhluk hidup ini tidak punah. Biar nanti keturunan kita masih dapat melihat, anak cucu kita nanti masih dapat melihat. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Seperti sapi, kita ambil dagingnya, kita ambil susunya. Ayam, bisa kita ambil telurnya, kita makan dagingnya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Karena bila salah satu punah, mengganggu rantai makanan yang lain ya. Kalian ingat-ingat lagi tentang rantai makanan. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau kalian keragunan, pasti kalian kalau lihat-lihat di kandang hewan, kalian bisa belajar juga kan? Nama hewannya apa? Berasal dari mana? Jenis makanannya apa? Nah. Selanjutnya, upaya-upaya untuk melestarikan hewan. Yang pertama, upaya yang harus kita lakukan. Pertama, harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, kita harus mengetahui jenis makanannya. Lalu ukuran kandangnya, jangan ukuran kandangnya kecil. Jadi si hewan tidak leluasa di dalam kandangnya, dia tidak nyaman. Jadi ukuran kandangnya harus sesuai, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Apa ya ex situ dan in situ? Akan Ibu jelaskan kemudian. Baik, ex situ adalah pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitatnya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Yang kedua, pelestarian in situ adalah pelestarian hewan yang dilakukan di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Nah, kalau di dekat kita nih ada Taman Nasional Muara Angke.
Nah, di situ kita bisa melihat burung bangau, biawak, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir upayanya tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam. Nah, contoh-contoh hewan yang dilindungi nih, ada komodo, ada orang hutan, ya. Banyak lagi. Baik, terima kasih untuk materi hari ini. Selanjutnya kita kegiatan kedua untuk muatan pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.